Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview judul proposal saya mengenai asuhan keperawatan pada pasien penderita pneumonia di rumah sakit. Di sini dosen yang diampu oleh Imam Syaputra Yamin SKM MM. Di sini perkenalkan, nama saya Bayi Yasir Rahmah, dari Prodi Farmasi dengan NIM 2208060009. Latar belakang pada proposal saya yaitu pneumonia di Indonesia merupakan salah satu penyakit infeksi yang mengenai saluran pernapasan bawah, ditandai dengan batuk dan sesak napas. Hal ini diakibatkan oleh adanya agen infeksius seperti virus, bakteri, neoplasma, mikoplasma, atau fungi, dan aspirasi substansi asing yang berupa eksudat, cairan, konsolidasi atau bercak berawan pada paru-paru. Pneumonia adalah salah satu penyakit menular yang memiliki tingkat kematian tinggi, baik dialami kelompok lansia dan anak-anak. Di sini ada rumusan masalah saya. Yang pertama itu bagaimana pengertian dari pneumonia. Yang kedua itu bagaimana gejala yang terjadi pada penderita pneumonia. Yang ketiga, bagaimana faktor risiko penyebab dari pneumonia. Di sini ada tujuan dari proposal saya, yaitu yang pertama itu mengenai bagaimana kita mengetahui pengertian dari pneumonia. Yang kedua, mengetahui gejala yang terjadi pada penderita pneumonia. Yang ketiga, mengetahui faktor risiko penyakit pneumonia. Lalu di sini ada manfaat. Yang pertama yaitu hasil penelitian dapat digunakan untuk menggambarkan tentang keadaan dan status kesehatan individu, kelompok, dan masyarakat. Hasil penelitian kesehatan dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan sumber daya dan kemungkinan sumbernya tersebut guna mendukung perkembangan pelayanan kesehatan yang direncanakan. Lalu yang ketiga, hasil penelitian kesehatan dapat dijadikan sarana diagnosis dalam mencari sebab masalah kesehatan atau kegagalan-kegagalan yang terjadi di dalam sistem pelayanan kesehatan. Lalu di sini ada kerangka konsep. Yang pertama itu pengertian pneumonia, etiologi pneumonia, patogenesis pneumonia, klasifikasi pneumonia, gejala-gejala pneumonia, determinan pneumonia, penata laksanaan pneumonia, dan pencegahan pneumonia. Di sini yang pertama itu pengertian pneumonia, yang dimana infeksi jaringan paru-paru atau alveoli yang bersifat akut. Secara klinis, pneumonia didefinisikan sebagai suatu peradangan parenkim paru-paru di distal dari bronchiolus terminalis yang mencakup bronchiolus, respiratius, dan alveolus, serta menimbulkan konsolidasi jaringan paru dan gangguan pertukaran gas setempat. World Health Organization atau WHO menyatakan bahwa pneumonia adalah suatu penyakit yang terbentuk dari infeksi akut dari daerah saluran pernapasan bagian bawah yang secara spesifik memengaruhi paru-paru. Lalu yang di sini etiologi pneumonia yaitu pneumonia disebabkan oleh bakteri Staphylococcus Pseudomonas aeruginosa, Extrobacter, virus influenza, adenovirus, Mycoplasma pneumonia, jamur Candida albicans, aspirasi lambung. Sebagian besar penyebab pneumonia adalah mikroorganisme atau virus dan bakteri. Sebagian kecil penyebab lainnya adalah hidrokarbon atau minyak, tanah, bensin, dan sejenisnya. Dan
makanan, minuman, susu atau isi lambung ke dalam saluran pernapasan atau aspirasi. Akan tetapi penyebab yang paling umum dari pneumonia adalah bakteri Streptococcus pneumonia. Lalu di sini patogenesis pneumonia. Sebagian besar pneumonia timbul melalui mekanisme aspirasi kuman atau penyebaran langsung kuman dari saluran respiratorik atas. Sebagian kecil merupakan akibat sekunder dan piremia atau bakteremia atau penyebaran dari infeksi intraabdomen. Dalam keadaan normal, saluran respiratorik bawah mulai dari subaerium hingga unit terminal dalam keadaan steril pada paru pelindung dan infeksi dengan beberapa mekanisme. Yang pertama, filtrasi partikel hidung. Yang kedua, pencegahan aspirasi dengan reflux epiglotis. Yang ketiga, ekspulsi benda asing melalui refleks batuk. Pembersihan keadaan kronial oleh selimut mukosilia. Lalu di sini ada klasifikasinya, yaitu klasifikasi dari pneumonia berdasarkan klinis dan epidemiologi kuman penyebab dan prediksi infeksi. Pneumonia community atau community Pneumonia community atau community acquired pneumonia adalah pneumonia infeksius pada seseorang yang tidak menjalani rawat inap di rumah sakit. Pneumonia nosocomial atau hospital acquired pneumonia adalah pneumonia yang diperoleh selama perawatan di rumah sakit atau sesudahnya karena penyakit lain atau prosedur. Pneumonia aspirasi disebabkan oleh aspirasi oral dan bahan dari lambung, baik ketika makan atau setelah muntah. Hasil inflamasi pada paru bukan merupakan infeksi tetapi dapat menjadi infeksi karena bahan transpirasi mungkin mengandung bakteri anaerobik atau penyebab lain dari pneumonia. Berikut gejala-gejala dari pneumonia. Yang pertama itu demam, meningismus, muntah, anoreksia, nyeri abdomen, sumbatan nasal, batuk, dan bunyi pernapasan. Lalu di sini determinan pneumonia. Penyakit dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara faktor agen, host, dan environment. Lalu di sini ada penata laksanaan pneumonia. Pemberian antibiotik bertujuan untuk memberikan terapi kausal terhadap kuman penyebab infeksi. Akan tetapi sebelum antibiotik debiotik diberikan antibiotik empiris dan terapi suportif perlu diberikan untuk menjaga kondisi pasien. Lalu di sini ada pencegahan penyakitnya, yaitu pencegahan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menghindari balita dari paparan asap, rokok, polusi udara, dan tempat keramaian yang berpotensi sebagai faktor penularan. Yang kedua, menghindari balita dan dari kontak penderita pneumonia. Yang ketiga, memberikan ASI eksklusif pada anak. Lalu di sini ada kerangka konsepnya. Yang pertama itu faktor agennya. Faktor agen terdiri dari bakteri, virus, jamur. Lalu faktor hostnya yaitu usia, jenis kelamin, status gizi, berat badan lahir, pemberian ASI eksklusif, pemberian vitamin A, imunisasi, pemberian PAC. Lalu di sini faktor lingkungannya, faktor lingkungan fisik. Yang pertama itu ventilasi, jenis dinding, jenis lantai, kepadatan hunian. Lalu di faktor genetik, riwayat asmanya pneumonia pada balita, faktor pelaku kebiasaan merokok anggota keluarga. Di sini faktor pelayanan kesehatan, penggunaan fasilitas. Berikut di sini kerangka konsepnya yaitu status gizi. Yang
termasuk dari variabel independennya yaitu status gizi pada balita, pemberian ASI eksklusif, kelembapan rumah, kepadatan hunian, ventilasi rumah, pencahayaan alami rumah, jenis lantai rumah. Lalu yang variabel dependennya yaitu kepadatan pneumonia pada balita, kejadian pneumonia pada balita. Lalu hipotesa penelitian yaitu hipotesa 0 atau HO, hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan atau pengaruh antar variabel. Lalu hipotesis alternatif atau HA menyatakan adanya hubungan antar variabel. Lalu di sini ada desain penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei analitik observasional dengan rancangan case control, yaitu survei analitik yang menyangkut bagaimana faktor risiko dipelajari dengan retrospektif. Lalu di sini tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di wilayah Puskesmas Desa Rensing dan waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Februari sampai April 2025. Lalu di sini ada populasi dan sampel. Yang dimana populasinya yaitu populasi target adalah populasi yang menjadi sasaran akhir penerapan hasil penelitian. Populasi studi adalah penjangkau atau bagian dari populasi target yang dapat dijangkau oleh peneliti. Sampel kasus adalah semua balita yang menderita pneumonia dan tercatat dalam buku register pneumonia. Sampel kontrol adalah balita yang tidak mengalami atau menderita pneumonia. Lalu di sini ada teknik pengambilan sampling. Teknik pengambil sampling adalah simple random sampling yang dilakukan simple karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak. Di sini ada kriteria inklusi. Yang pertama itu bersedia menjadi responden, dapat berkomunikasi dengan baik, balita memiliki buku KIA. Lalu di sini ada eksklusi. Yang pertama itu pindah atau tidak berada di tempat ketika penelitian berlangsung, melakukan renovasi rumah. Lalu di sini ada definisi operasionalnya yang dimana variabel yang digunakan itu pemberian ASI eksklusif. Lalu definisi operasionalnya bayi yang balita diberi air susu ibu selama 0 bulan tanpa diberi makanan lainnya. Lalu di sini ada parameternya yaitu melihat buku KIA pada lembar melihat buku KIA pada lembar KMS yang dimiliki balita pada pemberian ASI eksklusif. Apakah ASI eksklusif selama 6 bulan atau tidak ASI eksklusif. Lalu di sini ada alat ukurnya, observasi buku KIA pada lembar KMS balita atau kontrol diameter. Lalu di sini ada skalanya nominal
ASI eksklusif selama 6 bulan, tidak ASI eksklusif atau ASI lebih dari 6 bulan. Lalu di sini ada status balita, ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk antrometri BB atau BB, dan tinggi badan yang dilihat berada secara grafik KMS balita. Lalu di sini melihat grafik pertumbuhan pada balita pada lembar KMS yang memiliki balita. Yang pertama dikatakan status gizi baik jika grafik pertumbuhan masih dalam batas garis hijau, atau dikatakan status gizi kurang jika 2 kali bagian tusuk grafiknya media atau pada turun pada pita warna di bawahnya. Lalu di sini ada alat ukur di observasi buku KIA balita, lalu nominal 2 sama status gizi baik, lalu yang nominal yang 1 status gizi kurang. Lalu di sini ada prosedur pengumpulan data. Yang pertama, sumber data. Data primer, pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan menggunakan lembar observasi. Lalu data sekunder merupakan data penunjang kelengkapan data primer. Lalu di sini ada teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan pengukuran dan juga observasi yang disesuaikan dengan tujuan. Lalu di sini ada RAB. RAB yang atau rancangan anggaran biaya, yang dimana persiapan penelitian yang kedua, persiapan penelitian, literatur dan studi pustaka. Pada rinciannya pembelian buku dan jurnal ilmiah itu 2 juta. Lalu biaya perizinan penelitian, surat izin ketentuan terkait 500.000. Lalu di sini ada pelatihan tim penelitian atau workshop dan pelatihan itu 3 juta. 3 juta rupiah. Lalu di sini ada pengumpulan data, kuesioner atau bahan penelitian, pencatatan antar tulis dan formulir itu 1.500.000. Lalu transportasi, biaya perjalanan dan akomodasinya itu 5 juta. Lalu konsumsi responden dan minuman itu 1 juta. Lalu pengolahan dan analisisnya perangkat lunak, lisensi SPS atau software lain itu 2.500.000. Lalu konsultasi ahli statistik atau honor narasumber itu 2 juta. Lalu publikasi dan laporan akhir, penulisan dan pencetakan cetak laporan dan dokumentasi itu 1.500.000. Lalu seminar hasil penelitian, penyewaan tempat dan peralatan 3 juta. Lalu total biaya yang dikeluarkan yaitu 22 juta rupiah. Lalu di sini ada lini masa penelitiannya, yaitu kegiatan penelitian. Persiapannya itu selama 14 hari minggu ke-1 dan ke-2. Lalu ada penyusunan proposalnya, penelitian selama 5 hari 1 sampai 5. Lalu studi literaturnya itu selama 4 hari ke-6 sampai 9. Lalu perizinan dan pembentukan tim selama 5 hari 10 sampai 14. Lalu pengumpulan datanya yaitu selama minggu ke-3 dan selama 20 hari. Lalu pada penyusunan instrumen penelitiannya selama
hari kelima sampai ke 18 yaitu lalu pengambilan data observasi selama 10 hari 19 sampai 28. Lalu wawancara dengan responden selama 6 hari 29 sampai 34. Pengolahan data dan analisis data selama 14 hari minggu ke-5 dan ke-6. Lalu input data selama 4 hari ke-35 sampai 38. Lalu analisis data hari ke-39 sampai 45. Lalu penulisan dan publikasi hari penelitian selama 14 hari selama minggu ke-7. Lalu penyusunan laporan akhirnya itu selama 10 hari 49 sampai 58. Lalu seminar hasil penelitiannya itu selama 4 hari ke-59 sampai 62. Sekian dari review proposal saya sampaikan. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih.